Pada hari ini Ibu mau bikin video tentang penjelasan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan memiliki simbol S, di mana harganya sama dengan molaritas. Yaitu S sama dengan mol bagi volume dalam liter, atau S sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter, atau yang ketiga S sama dengan rho kali persen kali 10 dibagi mr. Nanti tergantung apa yang diketahui. Ya, molaritas kelarutan itu digunakan untuk menentukan kelarutan suatu zat. Di mana semakin besar kelarutannya, maka zat itu akan semakin mudah larut. Terus yang kedua adalah hasil kali kelarutan, diberi simbol KSP. KSP adalah hasil kali kelarutan ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Contoh, yang pertama ada larutan biner. Larutan biner artinya adalah yang memiliki jumlah ion 2. Ambil contoh saja AgCl. Kita uraikan Ag plus dan Cl-. Sehingga jika sini harganya S, sini S, sini S. Karena di sini koefisiennya sama, 1. Sehingga harga KSP dapat ditulis kelarutan Ag plus koefisien 1 dikali Cl- koefisien juga 1, sehingga dimasukkan S kali S. Jadi harga KSP nya adalah S pangkat 2. Untuk jumlah ion 3 namanya larutan terner dengan jumlah ion 3. Contohnya AB2. Kita uraikan A2 plus ditambah B-. Koefisiennya 2, jadi sini kasih angka 2. Kalau sini punya harga S, sini S, jadi sini 2S. Jadi harga KSP-nya konsentrasi A2 plus pangkat 1, ini nggak perlu ditulis ya, kali B- pangkat 2. 2-nya dari ini. Ya. Sehingga kalau kita masukkan S kali 2S pangkat 2. S sama dengan kali 4S pangkat 2, jadi hasilnya 4S pangkat 3.
Begitu juga dengan ion 4. Jumlah ion 4 kata lainnya adalah kuaterner dengan jumlah ion 4. Contohnya A3B. Kita uraikan A plus B3 min. Di sini ada koefisien 3, jadi taruh depan 3. Sehingga kalau sini S, sini 3S, sini S. Jadi KSP-nya konsentrasi A plus pangkat 3 kali B min pangkat 1. 3S pangkat 3 kali S. Jadi hasilnya 27S pangkat 3 kali S pangkat 1, hasilnya 27S pangkat 4. Dan ada lagi jika jumlah ionnya 5. Jadi kalau kita secara simpulkan, apabila jumlah ionnya itu 2, maka rumus KSP-nya adalah S pangkat 2, sehingga S-nya sama dengan akar KSP. Kalau jumlah ionnya 3, rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3, sehingga mencari S-nya akar dari KSP dibagi 4, akarnya akar 3. Jika jumlah ionnya 4, maka rumus KSP-nya adalah 27S pangkat 4, sehingga mencari S-nya akar KSP dibagi 27, akarnya akar 4. Dan jika jumlah ionnya adalah 5, maka harga KSP-nya adalah 108S pangkat 5, sehingga S sama dengan akar KSP dibagi 108, akarnya akar 5. Demikian penjelasan tentang kelarutan dan hasil kelarutan dalam air. Marilah kita lihat contoh soalnya dulu. Ada beberapa contoh soal di sini, biar Ibu jelaskan. Contoh soal yang pertama kita lihat ya. Kelihatan? Jika hasil kali kelarutan AgCl adalah 4 kali 10⁻8, maka kelarutan AgCl hasil kali kelarutan, berarti kita singkat KSP. Sedangkan kelarutan berarti yang dicari S. Nah, sekarang kita lihat AgCl, ada berapa ion ini? AgCl. Kalau nggak bisa menguraikan, cukup dilihat Ag-nya 1, Cl-nya 1, jadi ada 2. Kalau bisa menguraikan, Ag plus Cl min, jadi ionnya 2. Berarti rumus KSP-nya adalah S kuadrat. Berarti mencari kelarutan akar KSP. Berarti akar dari 4, 10, min 8. Hasilnya akar 4, 2. Akar 10 min 8 dibagi 2 ya. Jadi hasilnya min 4. Jadi hasilnya 2 kali 10 min 4. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Dalam 100 ml air dapat larut 1,16 mg MgOH dengan MR58. Maka harga KSP MgOH, kita lihat dulu, MgOH 2 kali. Ada berapa ionnya ini?
Mg-nya 1, OH-nya ada 2. Kalau kita uraikan, Mg 2 plus OH min, OH-nya ada 2. Jadi jumlah ionnya ada 3. Berarti kalau suruh mencari KSP, berarti hasilnya 4S pangkat 3. Sudah ada S-nya belum? Belum ya, kita cari S-nya. Ini ada volume, ini ada gram. Berarti mencari S sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Gramnya 1,16 kali 10 min 3 per 58 kali 1000 per 100. Jadi hasilnya ini 2 kali 10 min 5 kali 10. Berarti hasilnya 2 kali 10 min 4. Kemudian kita masukkan di rumus yang tadi. 4 kali 2 kali 10 min 4 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 4, 32. Kali 10 min 12. Jadi kalau kita tulis 3,2 kali 10 min 11. Soal berikutnya model dengan menggunakan pH. Larutan jenuh senyawa hidroksida dari suatu logam M, MOH 2 kali memiliki pH 10. Maka KSP-nya MOH 2 kali. Ada berapa seperti yang tadi ya? 1, 2. Jadi jumlah ionnya adalah 3. Berarti KSP-nya 4S pangkat 3. Yang ditanyakan adalah KSP yang diketahui pH. Kita tahu di sini MOH 2 kali ini bersifat basa. Berarti kalau basa dari pH kita dirubah menjadi POH. Caranya dengan mengurangkan. Jadi POH 14 kurangi 10. Hasilnya 4. Sehingga OH-nya adalah 10 pangkat min 4. Sekarang kita lihat di sini. OH- kalau kita lihat di sini ada berapa? 2 ya. 2 OH-. MOH 2 kali sama dengan menjadi M2 plus 2 OH-. Sehingga mencari S-nya di sini kita lihat ya, di sini OH-nya ada 2S. Jadi yang dimaksud 10 min 4 ini adalah untuk 2S. Jadi 2S sama dengan 10 min 4. Jadi S-nya 10 min 4 dibagi 2. Hasilnya 5, 10 min 5. Barulah kita masukkan ke rumus yang tadi. 4 kali 5, 10 min 5 pangkat 3. Hasilnya 4, 5 pangkat 3, 125 kali 10 min 15. Berarti hasilnya 510
10 min 15, atau kalau kita tulis hasilnya adalah 5 kali 10 min 13 ya. Oke, marilah kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Berikut ini ada beberapa garam, urutan kelarutan dari yang paling kecil ke besar. Kelarutan berarti S yang ditanyakan. Sekarang kita lihat dulu nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 sampai nomor 4 ini kalau kita lihat jumlah ionnya sama nggak? Ionnya 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, berarti jumlah ionnya juga 3. 1, 2, jumlah ionnya juga 3. 1, 2, jumlah ionnya juga 3. Berarti kalau jumlah ionnya sama, kita andaikan saja ya, 10 min 6 di akar 10 min 3 dengan akar 10 min 20, 10 min 10. Besar yang mana? Besar yang min 3 ya. Artinya apa? Artinya khusus yang jumlah ion sama, semakin besar KSP-nya, maka kelarutan juga semakin besar. Jadi kalau kita urutkan, yang pertama adalah yang MgOH, baru Fe, baru yang ketiga Cu, dan yang terakhir adalah Bb. Jadi jawabannya adalah E. Satu lagi untuk soal nomor 5. Kita lihat soal nomor 5, hampir mirip dengan soal yang tadi ya. Di antara zat berikut mana yang paling mudah larut? Yang paling mudah larut ya. Jadi yang paling mudah larut tadi sudah dijelaskan di depan ya. Semakin besar S-nya, maka semakin mudah larut. Jadi kita tidak bisa melihat dari KSP. Kalau jumlah ionnya sama, boleh KSP-nya semakin besar, semakin mudah larut. Tetapi kalau jumlah ionnya beda, yang dilihat adalah S-nya, bukan KSP. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang poin A, BaCrO4. Ada berapa ion ini? Ini kalau terdiri dari 3 unsur, bagi yang tidak bisa menguraikan, kalau terdiri dari 3 unsur, 2 unsur di belakang itu tidak ada
kurungnya itu artinya yang belakang miliknya depannya. Jadi ini ada 1, ini 2, 1. Jadi hasilnya 2. Kalau kita uraikan Ba2 plus CrO4 2-. Yang kedua berarti ini ionnya 2, BaSO4. Ini juga ada 2, hanya 2, AgCl 1, 1. Jadi 2 juga. Ag2CrO4 ada 3. Ini 2, ini 1. Jadi jumlah ionnya 3. CaF2. Jumlah ionnya juga 3. Ini 1, ini 2. Ya, kalau kita lihat tadi ya, kalau jumlah ionnya 2, berarti mencari S-nya akar dari KSP. Kita lihat aja 10 min 10, 10 min 10 min 10. Berarti hasilnya sama ya, 10 min 5. Sedangkan kalau jumlah ionnya 3, mencari S-nya adalah akar KSP dibagi 4 akarnya 3. Kita anggap aja yang depan ini kita hilangkan. Jadi yang kita lihat 10 min 11 sama 10 min 12. Akar 10 min 12 akarnya 3, ketemu nih 10 min 4 dengan akar 10 min 11 akarnya juga 3, hasilnya 10 min 3, jadi mana yang paling besar ya? Berarti yang paling besar adalah di antara 10 min 10 min 10 min 10 min 12 atau min 11. Min 11 ya. Ya, karena kalau di akar 3 10 min 3. Jadi hasilnya adalah E. Ya. Begitu penjelasan yang pertama tentang kelarutan dan hasil kelarutan dalam air. Nanti kita akan tunggu video yang kedua, yaitu tentang pengaruh ion senama. Terima kasih.